wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu. Para mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah statistik. Kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang uji hipotesa korelatif. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang uji hipotesa korelatif dengan menggunakan persen product moment. Hari ini kita akan melanjutkan dengan menggunakan uji hipotesa korelatif dengan menggunakan Spearman rank dan koefisien kontingensi. Sebelum kita melanjutkan kepada bagaimana cara pengujian hipotesa korelasi dengan menggunakan Spearman rank dan koefisien kontingensi, perlu saya sampaikan bahwa pengujian hipotesa korelasi ini bertujuan untuk menetapkan nilai R atau nilai koefisien korelasinya. Ya, dari nilai koefisien korelasi kita bisa mengetahui ya, bagaimana tingkatan hubungan dari dua variabel yang dikorelasikan. Ini bisa didapatkan apabila kita melakukan pengujian korelasi baik menggunakan persen product moment ataupun menggunakan Spearman rank. Namun nanti berbeda kalau kita menggunakan koefisien kontingensi, ya, maka kita hanya bisa mendapatkan luaran tentang ada tidaknya hubungan antara dua buah variabel. Nah, ini yang sering dikatakan bahwa koefisien kontingensi ini merupakan sebuah uji hipotesa korelatif spesial yang berbeda antara uji korelasi dengan menggunakan metode yang lain, yaitu Spearman dan persen product moment. Pengujian hipotesa korelasi dengan menggunakan Spearman rank pada dasarnya adalah sama ya dengan menggunakan uji korelasi persen product moment. Makanya banyak ahli mengatakan bahwa pengujian Spearman rank itu se-powerful dengan pengujian persen. Karena pada dasarnya ya data yang digunakan atau data yang dilakukan pengujian hipotesa ini bisa sama datanya antara persen dengan Spearman, hanya kalau persen product moment ini karena masuk di dalam statistik parametrik maka harus terdistribusi normal ya, sedangkan Spearman rank itu masuk dalam statistik non parametrik maka tidak ada persyaratan harus terdistribusi normal ya. Namun di dalam Spearman rank kita bisa juga melakukan pengujian hipotesa korelatif jika data dari dua variabel itu berskala ordinal ya, tanpa melakukan pengujian apakah data itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, hasil yang didapatkan dari pengujian hipotesa korelasi dengan menggunakan Spearman rank ini pada dasarnya adalah sama dengan persen product moment. Ya, yaitu yang pertama adalah untuk menetapkan ada tidaknya hubungan. Yang kedua, berapa besar tingkatan hubungan, dan yang ketiga, arah hubungannya seperti apa. Nah, ini sama persis dengan uji hipotesa korelasi dengan menggunakan uji persen product moment. Ini akan kembali bagaimana kita menggunakan tabel bantu untuk memilih salah satu uji hipotesa, ya, utamanya adalah hipotesa korelasi. Maka pilihan kita apabila tadi kita menggunakan Spearman rank itu ada di sini. Ya, koefisien kontingensi ada di sini. Ya, jadi penggunaannya ya tahapannya adalah uji hipotesa korelasi, tarik ke kanan.
kemudian skala datanya tarik ke bawah. Sama, koefisien kontingensi juga demikian, tarik ke kanan, kemudian nah, ya. Nah, jadi kita sangat terbantu sekali dengan menggunakan tabel pemilihan uji hipotesa ini. Review sejenak untuk hasil dari nilai R yang kita dapatkan nanti dari output SPSS. Kita bisa melakukan interpretasinya dengan panduan ini. Ya, jadi kalau 0 berarti antara dua variabel itu tidak ada korelasi. Tapi kalau 1 korelasinya sempurna. Nah, yang harus kita cermati adalah apabila letak dari R-nya itu di antara lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada 1, maka pilihannya adalah semacam ini. Ya, apakah korelasi lemah, korelasi sedang, korelasi sangat kuat. Ya, nah di antara itu ada korelasi kuat, korelasi lemah. Nah, ini silakan dipakai sebagai panduan untuk menetapkan dan menginterpretasikan bagaimana nilai R yang kita dapatkan dari output pengujian baik Pearson maupun Spearman. Nah, ini juga sama, ya, bagaimana arah dari hubungan dua buah variabel itu, apakah arahnya positif? Positif itu berarti ke kanan ke atas, kalau negatif itu ke kanan ke bawah. Ya, ini bisa diinterpretasikan. Kalau positif, ini berarti variabel 1 meningkat, variabel 2 meningkat. Kalau negatif, variabel 1 meningkat, variabel 2 tidak meningkat atau menurun. Nah, ini tergantung pada nanti variabel yang dikorelasikan. Sekarang kita akan melakukan pengujian hipotesa korelasi dengan menggunakan koefisien kontingensi. Saya sampaikan tadi di awal bahwa koefisien kontingensi adalah pengujian yang spesial. Ya, spesial. Karena kita tidak mendapatkan nilai R dari pengujian hipotesa korelasi ini, tapi kita mendapatkan nilai C. Ya, nilai C. C besaran koefisien kontingensi. Nilai C ini hanya digunakan untuk menentukan ada tidaknya hubungan dari dua variabel yang kita korelasikan. Perlu saya sampaikan, ini adalah urutan dari pengerjaan pengujian hipotesa korelasi dengan menggunakan koefisien kontingensi jika kita bekerja secara manual. Ya. Nah, pada prinsipnya, pengujian hipotesa dengan menggunakan koefisien kontingensi ini adalah menetapkan nilai C. Nilai C. Ini yang akan kita cari akhirnya. Berapa C-nya? Nah, untuk mendapatkan besaran nilai C, maka kita menggunakan rumus ini. Ya, akar dari X kuadrat dibagi dengan N plus X kuadrat. Ini bukan X kuadrat ya, sorry ya. Ini adalah C kuadrat. Ya, C kuadrat, bukan X kuadrat. Ini adalah C kuadrat. Ya, nah C kuadrat ini bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Nah, ini seperti kita belajar dalam pengujian hipotesa komparatif dengan menggunakan Chi-square. Ya, artinya apa yang ingin saya tekankan? Ya, di dalam pengujian hipotesa korelasi menghubungkan dua variabel itu bukan menggunakan Chi-square. Ya, tapi yang tepat adalah menggunakan koefisien kontingensi. Nah, ini coba dilihat pada buku-buku bacaan tentang pengujian hipotesa korelatif dengan menggunakan untuk data nominal-nominal itu seringkali pengujiannya menggunakan Chi-square. Pada pengujian Chi-square ini ya adalah salah satu hal yang harus
dilakukan sebelum kita melakukan pengujian hipotesa koefisien kontingensi. Ya, jadi ingat ya. Jadi kalau kita melakukan pengujian hipotesa korelasi dengan data nominal-nominal, maka bukan chi-square yang kita pakai, tapi yang kita pakai adalah koefisien kontingensi. Ya, chi-square itu hanya sebagai hasil antara sebelum kita masuk ke perhitungan koefisien kontingensi. Ya, inilah kenapa uji hipotesa dengan data nominal-nominal dikorelasikan. Ini yang tepat adalah koefisien kontingensi. Ya, nah sehingga karena kita menggunakan uji chi-square sebagai sarana atau lompatan untuk mendapatkan nilai C atau koefisien kontingensi, maka nanti akan ada persyaratan. Ya, persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu bahwa pengujian chi-square ini nanti ya juga harus memenuhi persyaratan seperti chi-square pada uji perbedaan. Ya, jadi chi-square-nya nanti harus terpenuhi dulu. Kalau terpenuhi syaratnya, nanti kemudian bisa dilakukan pembacaan berapa nilai koefisien kontingensinya. Ya, ingat ya. Jadi koefisien kontingensi adalah uji hipotesa korelasi data nominal-nominal yang cara mendapatkannya harus dilakukan perhitungan dulu berapa besar chi-square-nya. Ya, nah chi-square itu punya syarat seperti yang pernah saya sampaikan, antara lain adalah nilai expected-nya tidak boleh ada yang kurang dari 5 atau kurang dari 5-nya tidak boleh lebih dari 20%. Ya, serta syarat yang lain, nah itu harus terpenuhi. Ya, nah kemudian ya, dalam cara penyebutan nilai koefisien kontingensi, ya, itu besaran nilai koefisien kontingensinya itu tidak lagi disebut dengan koefisien korelasi, tapi disebut dengan koefisien asosiasi. Ya, jadi kalau di percent product moment dan Spearman rank, kita menyebutnya nilai R-nya, nilai R itu sama dengan koefisien korelasi. Tapi kalau di koefisien kontingensi, kita menyebutnya adalah koefisien asosiasi. Ini yang saya katakan tadi spesial ya, menyebutnya saja sudah spesial. Ya, jadi kalau di percent product moment dan Spearman rank, ya, kita menyebutnya adalah koefisien korelasi. Tapi kalau di pengujian koefisien kontingensi, nilai C-nya atau nilai koefisien hubungan antara dua variabel disebut dengan koefisien asosiasi. Nah, ini makanya ya ada sebuah judul di dalam penelitian-penelitian itu yang menggunakan kata asosiasi. Ya, tidak lagi hubungan antara variabel A, variabel B, tapi langsung merujuk pada asosiasi antara variabel A, variabel B. Nah, sehingga kalau kita melakukan identifikasi, dia menggunakan kata asosiasi, maka sudah bisa diduga bahwa variabel yang diteliti itu adalah berskala nominal-nominal. Nah, oke, ini adalah persyaratan dari pengujian chi-square. Ya, kemudian hal yang perlu diketahui bahwa nilai C atau koefisien asosiasi ini ya tidak bisa menunjukkan arah korelasi, juga tidak bisa menunjukkan berapa kuat korelasinya, ya, karena koefisien asosiasi ini hanya bisa menunjukkan ada hubungan atau tidak ada hubungan antara dua variabel yang kita lakukan pengujian.
Nah, ketika kita menggunakan software statistik, misalkan SPSS, ya, kita punya sebuah set data semacam ini sekali penelitian gitu ya. Kemudian kita mau melakukan pengujian ya, dengan tema atau judul asosiasi suku bangsa dengan pemberian ASI. Kemudian yang kedua, nanti kita lakukan pengujian asosiasi dukungan keluarga dengan pemberian ASI. Nah, di sini sudah ada datanya, yaitu ini dukungan keluarga, ini adalah pemberian ASI-nya, ya. Kemudian suku bangsa, ini nanti kita hubungkan juga dengan pemberian ASI. Pemberian ASI-nya ya tidak. Oke, ya. Di sini untuk yang pertama, nanti kita melakukan pengujian asosiasi antara suku bangsa dengan pemberian ASI. Nah, suku bangsa ini skala datanya adalah nominal. Pemberian ASI karena kita mengelompokkan menjadi diberi dan tidak diberi, maka ini juga nominal. Ya. Tapi di sini untuk yang kedua, dukungan keluarga ini adalah ordinal. Pemberian ASI ini adalah nominal. Kenapa ini juga dilakukan pengujian hipotesa dengan menggunakan koefisien kontingensi? Karena ya, apabila kita menghubungkan dua buah variabel, salah satu variabelnya adalah berskala nominal, maka kita bisa menggunakan uji hipotesa nominal. Ya, ingat, jadi kalau kita memiliki dua variabel dengan skala yang berbeda seperti ini, nominal, ini ordinal, ini nominal, ya, dukungan keluarga itu ordinal, pemberian ASI-nya nominal, maka yang kita pakai acuan untuk memilih uji hipotesanya adalah yang skala datanya lebih rendah, yaitu nominal. Maka yang ordinal ini kita anggap, ya, yang ordinal ini kita anggap berskala nominal, tapi tidak perlu melakukan pengubahan dari skala ordinal menjadi nominal. Jadi datanya tetap saja, tetap ordinal, ya, ini tetap nominal. Maka pengujian nanti atau software ini secara otomatis dia akan menganggap yang ordinal ini menjadi nominal. Ya, jadi kalau ada dua variabel kita korelasikan, tapi skala datanya tidak sama, yang menjadi acuan adalah skala data yang lebih rendah. Ya, nah prinsip kesetaraan ini berlaku. Jadi yang rendah apa? Kalau rendah nominal, maka kita pilih nominal. Kalau yang rendah misalkan ordinal, kita pilih ordinal. Nah, ini dari set data yang kita miliki, kita coba melihat bagaimana output dari pengujian. Yang pertama, ya, ini adalah menetapkan asosiasi antara suku bangsa dengan pemberian ASI, dan yang kedua asosiasi dukungan keluarga dengan pemberian ASI. Ini adalah output pertama pengujian kita, yaitu melakukan pengujian asosiasi antara suku bangsa dengan pemberian ASI. Ya, ini adalah tabel cross tab-nya, atau ini kalau secara manual ini bisa digunakan sebagai acuan untuk pembuatan tabel kontingensi. Ya, nah, berikutnya yang kita baca adalah hasil pengujiannya ini. Ya, yang kita baca adalah nilai dari koefisien asosiasinya. Berapakah? Nah, yang kita baca adalah approximate. Nah, ini. Ya, pengujian nominal dengan menggunakan koefisien kontingensi, kita mendapatkan nilai p-value-nya 0,338. Ya, 0,338. Nah, apabila alfa yang kita pakai adalah 5%,
5%, maka kita sudah bisa ya menentukan bahwa p-value-nya itu lebih besar dibandingkan alfanya. Maka kesimpulannya hipotesa nul diterima. Nah, kalau hipotesa nul diterima, maka yang kita pakai pernyataannya adalah pernyataan dari hipotesa nul. Nah, silakan dicek bagaimana bunyi dari hipotesa yang kita buat. Misal hipotesa nul kita ya berbunyi tidak ada hubungan antara suku bangsa dengan pemberian ASI. Ya, ini misalkan hipotesa nulnya berbunyi seperti ini, maka ini yang kita pakai dan kita interpretasikan. Yang kedua, dari pengujian hipotesa dengan menggunakan koefisien kontingensi yang menghubungkan antara ya pemberian ASI dengan dukungan keluarga atau sebaliknya ya dukungan keluarga dengan pemberian ASI ya. Ini kita dapatkan ini tabel cross tab-nya ya. Kemudian hasil pengujiannya adalah ini. Kita baca berapa p-value-nya. P-value-nya adalah 0,030. Nah, kalau kita menggunakan alfa 5%, maka 0,030 ini adalah lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa. Maka kesimpulannya adalah hipotesa nul ditolak. Ya, nah tinggal melihat bagaimana pernyataan hipotesa satunya yang kita gunakan atau kita jadikan sebagai acuan untuk membuat interpretasi dari hasil pengujian hipotesa ini. Ya, nah, saudara sekalian, di dalam pengujian koefisien kontingensi ini letak variabel ini tidak berpengaruh ya. Apakah kita mendahulukan, apakah kita meletakkan variabel satunya di sini atau variabel satunya yang di sini atau dibalik ya, misalkan dibalik ya, dukungan keluarga itu diletakkan di sini, kemudian pemberian ASI-nya diletakkan di sini. Ini tidak mempengaruhi hasil pengujian hipotesa, hanya secara etika di dalam pembuatan sebuah tabel itu biasanya untuk variabel independennya yang kita duga sebagai variabel independen ini biasanya letaknya di row ya, sedangkan yang variabel dependennya ini letaknya di kolom. Nah, yang umum semacam itu. Namun kembali lagi bahwa di dalam pengujian hipotesa ini tidak berpengaruh hasilnya. Ya. Oke. Saudara sekalian, demikian materi kita pada hari ini, pengujian hipotesa korelasi dengan menggunakan Spearman dan menggunakan koefisien kontingensi. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan Anda tentang uji hipotesa korelasi, utamanya dengan menggunakan Spearman dan koefisien kontingensi. Oke, selamat belajar, salam sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.